Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua di Marga Maulana Channel. Tetap menunjukkan kualitas, menjaga sportivitas, dan tetap untuk selalu berkreativitas teman-teman semua. Selamat sore bagi yang beraktivitas, yang belum selesai beraktivitas di hari ini. Semoga semangat ya aktivitasnya, dan semoga lelah kita pada hari ini, pekerjaan kita pada hari ini menjadi lillah, menjadi berkah dan bernilai ibadah teman-teman semua. Amin ya robbal alamin ya. Marga Maulana Channel ini sebagai ajang komunikasi bersama teman-teman dan sahabat dari Marga Maulana Channel semuanya, baik untuk kawan-kawan, sahabat, saudara-saudara dari Marga Maulana Channel. Selain jadi ajang komunikasi, menjadi ajang saling berbagi informasi apapun itu, yang penting berguna dan bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, usahanya berkah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani bagi kita semua ya, gitu. Dan kali ini saya kira santai saja ya, pembahasannya santai saja. Kita kangen juga berinteraksi dengan kawan-kawan semua. Memang jarang sekali buat video karena ya keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan juga. Ya begitulah teman-teman ya. Nah, hal yang paling mendasar ya, hal yang paling mendasar dari kita ini kan pertama adab ya. Dari kecil itu pertama memang diajari adab. Ilmu itu nomor 2, yang penting adab, akhlak. Dan memang di sini definisi adab itu juga bermacam-macam ya. Definisi adab ini bermacam-macam. Adab kepada kedua orang tua, adab kepada guru, adab kepada rekan-rekan sebaya, atasan dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Saya jadi teringat pada saat kecil, katakanlah sekitar SD, kita sudah diajari adab oleh guru dan kedua orang tua kita untuk bisa bisa membedakan mana yang harus dihormati dan mana-mana yang mungkin harus dijauhi atau dihindari. Dan saya di sini punya 2 contoh ya. Yang pertama adab kita kepada identitas kebangsaan, itu yang pertama, dan adab kita kepada identitas keagamaan, kawan-kawan semua. Dan apa adab kita terhadap identitas kenegaraan atau identitas kita terhadap kebangsaan itu apa? Saya kasih contoh seperti halnya pada saat kita upacara bendera. Nah, di dalam upacara bendera ada sebuah ritual ya, katakanlah ritual, bahasa saya ritual, ada, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Seperti contohnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ini merupakan identitas dari kebangsaan kita, identitas dari negara kita ya, yaitu Indonesia. Dan pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, tentunya dengan perasaan hikmat ya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh bercanda. Pada saat posisi kita, gestur kita pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan kita adalah kita dimohon untuk berdiri ya, untuk menghormati lagu kebangsaan tersebut. Tidak boleh, maaf, kita tidak boleh pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi duduk, dengan posisi jongkok misalnya, ya tidak boleh.
Kita harus apalagi di depan umum ya, di forum, di depan umum. Seperti halnya pada kegiatan-kegiatan tertentu, seperti halnya upacara atau pada saat rapat-rapat yang mengharuskan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai semangat kebangsaan atau semangat kebersamaan kita sebagai warga negara. Dan tentunya ada adab-adab tertentu yang harus dijaga. Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya harus berdiri, harus khidmat dan lain-lain sebagainya. Itu adalah karena itu adalah simbol identitas dari negara atau kenegaraan kita. Jadi harus kita jaga benar-benar kawan-kawan semua. Dan hal itu sudah sudah diajarkan sejak dini, saya kira ya, sudah diajarkan sejak dini. Sejak kita masih SD ya, saya yakin itu. Pelajaran adab seperti itu sudah diajarkan sejak dini. Jadi tinggal pengaplikasiannya pada saat kita dewasa, kita sudah besar, tinggal pengaplikasikannya atau penerapannya begitu ya. Dan yang kedua, adab kita dalam identitas keagamaan. Ada sebuah kaidah-kaidah tertentu, adab-adab tertentu dalam identitas keagamaan, yaitu misalkan pada saat mendengar suara azan kita disunahkan untuk diam dan mendengarkan azan misalnya. Dan kita mengulang-ulang bacaan azan. Pada saat muazin melantunkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun juga mengulang kalimat azan tersebut di dalam hati kita ya, dengan suara lirih ya, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu soal azan. Dan mengenai bacaan dari lantunan ayat suci Al-Quran juga begitu. Pada saat kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kita pun harus diwajibkan untuk mendengarkan, diam dan mendengarkan, menyimak ya, mendengarkan, diam dan menyimak. Tidak boleh kita asal-asalan ya, atau kita bercanda pada saat di dalam sebuah acara di masjid atau di ruangan tertentu ada bacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh orang lain, kita gaduh sendiri, kita cengengesan, kita bercanda. Kita tidak boleh melakukan hal itu, karena ada kaidah-kaidah tertentu yang harus kita patuhi, yaitu mungkin kita diam, kita menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan tersebut. Begitu adabnya ya, begitu adabnya. Dan apabila perbuatan kita justru bertentangan atau sebaliknya dari apa yang saya omongkan tadi, ya mungkin saya menyerah, angkat tangan ya. Apa namanya saya tidak tahu ya, mungkin su'ul adab yang jelas ya. Su'ul adab artinya tidak beradab. Nah, saya juga merespon adanya sebuah peristiwa yang patut disayangkan ya. Ada qori atau qoriah yang melantunkan ayat suci Al-Quran, tetapi oleh orang lain atau orang-orang di sekitarnya, oleh panitianya ini justru ada adegan menyawer uang ya. Padahal pembacaan ayat suci Al-Quran itu hendaknya khidmat ya, diam, mendengarkan dan menyimak. Ini malah ada acara sawer menyawer uang yang tidak pada tempatnya. Ini yang dinamakan su'ul adab kawan-kawan semua ya. Tidak sopan ya, menistakan pribadi dari qori-qoriannya yang membaca, menistakan ayat suci Al-Quran juga, saya kira ya, seperti itu. Karena memang kita diharuskan atau diajarkan oleh sebuah kaidah bahwa pada saat mendengarkan ayat suci Al-Quran kita harus diam dan menyimak. Saya ulang-ulang ini memang supaya kita tidak lupa ya, supaya kita tidak lupa dan kita juga paham, terutama bagi saya sendiri dan juga teman-teman ya. Dan anehnya memang patut disayangkan, kenapa panitia yang seharusnya di daerah yang agamais ya, acara pengajian,
yang tentunya saya yakin ya, para jamaah yang hadir di pengajian itu adalah orang-orang yang berilmu ya, tentunya ilmu agama Islam, tentunya tahu adab, tahu aturan, bagaimana sikap kita dalam menghadapi atau melihat apabila ada orang yang melantunkan ayat suci Al-Quran itu, kita bagaimana, apakah kita harus teriak-teriak, apakah kita harus menyawerkan uang kepada yang membaca. Ini kan sebuah adat istiadat yang harus dihilangkan ya. Buat apa kita mempertahankan adat istiadat yang tidak beradab? Kecuali kalau adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka ya boleh saja, silakan saja, sah-sah saja untuk dilestarikan. Tapi apabila adat istiadat tersebut justru melahirkan su'ul adab, ya lebih baik adab itu ditiadakan, kawan-kawan semua ya. Begitu ya. Padahal pelajaran adab itu sudah dimulai sejak dini, sejak dari SD saya kira itu sudah dimulai. Artinya sudah dikenalkan oleh orang tua kita dan guru-guru kita ya. Tinggal pengaplikasiannya, tinggal penerapannya ya. Jadi dimulai dari hal yang sederhana dulu. Tetapi kalau hal yang sederhana saja kita tidak mampu melakukan, ya sudah, bagaimana ya? Apa yang mau diomongkan? Jadi itu tadi ya, poinnya atau kata kuncinya dalam adab soal identitas kebangsaan, seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya sepertinya tadi ya, dan juga adab dalam identitas keagamaan. Itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang harus kita jaga, kita hormati. Tidak boleh sembarangan kita langgar. Kalau kita langgar, ya nantinya ada konsekuensi, kawan-kawan semua ya. Kita menjadi orang yang su'ul adab. Sedangkan adab sendiri adalah bagian dari ilmu. Apabila kita melanggarnya, ya justru kita dianggap sebagai orang yang tidak berilmu, kawan-kawan semua. Padahal itu adalah pengetahuan yang sangat sederhana. Harusnya semua orang, semua pribadi ya, secara individu pasti memahami. Begitu ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa memang pihak-pihak yang mentoleransi perbuatan seperti itu memang kebanyakan menonton orkes ya, kelompok-kelompok ya, oknum-oknum seperti itu memang anggota-anggotanya memang kebanyakan nyawer di orkes. Nah, hal itu diterapkan di acara pengajian. Dan ini saya kira aduh gimana ya? Jadi kebiasaan pada saat menonton biduan, tapi justru diterapkan pada saat acara pengajian. Ini kan sama sekali bagaimana ini otaknya ya. Ya begitu teman-teman ya. Kawan-kawan, semoga kita tidak dijauhkanlah dari sifat-sifat semacam itu. Semoga tidak terpengaruh akan hal itu ya. Dan kalau memang kita bisa mengingatkan, ya kita ingatkan ya. Solusinya pada saat kita diundang di pengajian ya, terutama bagi qori dan qori'ah yang mau mengisi acara di pengajian, berpesan kepada panitia bahwa tidak ada sawer menyawer. Itu yang kedua. Dan apabila sudah ada kesepakatan itu, tetap saja ada perbuatan sawer menyawer dari panitia ya, dengan tidak sopannya naik panggung pada saat bacaan ayat suci itu dilantunkan, yang membaca diberikan uang seperti halnya menyawer biduan begitu ya, langsung dihentikan saja kawan-kawan ya, sebagai bentuk protes gitu. Tapi syukur alhamdulillah mungkin di tempat kita hal-hal yang tidak terpuji semacam itu tidak ada. Saya dari kecil ya beberapa kali hadir di pengajian, tidak ada acara-acara seperti itu. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa hal itu dilestarikan ya di daerah-daerah tertentu begitu.
Dan banyak juga yang membela, ada lah ya, mungkin tidak banyak tetapi ada saja yang membela bahwa bagaimana ini, apa dasar penistaannya, apa dasar pelecehannya. Memang sudah jelas seperti itu tetapi masih ditanyakan apa dasarnya. Ini kan pura-pura bodoh kawan-kawan semua. Akhirnya jadi bodoh beneran ya. Ya begitu ya. Semoga kita istiqomah di dalam kebaikan, kita istiqomah di dalam kebenaran. Kita tetap menyuarakan kebenaran secara kolektif, secara bersama-sama, karena menyuarakan kebenaran secara kolektif, menyuarakan kebenaran secara bersama-sama itu memang lebih diprioritaskan daripada sendirian. Tetapi apabila hal itu masih belum memungkinkan untuk menyuarakan kebenaran secara bersama-sama atau secara kolektif, ya jadilah kebenaran itu sendiri walaupun sendirian. Begitu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya kira kita sama-sama menjaga ukhuwah kita, sama-sama berintrospeksi untuk memperbaiki diri untuk lebih baik daripada sebelumnya. Lebih baik hari esok, lebih baik daripada hari ini. Begitu teman-teman ya. Tetapi ya satu hal seperti yang saya ulang-ulang, bahwa menyuarakan kebenaran bersama-sama itu memang lebih diprioritaskan daripada sendirian. Tetapi kalau hal itu memang belum memungkinkan, ya jadilah kebenaran itu sendiri. Begitu teman-teman. Saya kira cukup ya. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan dari lisan saya, semoga kita tetap istiqomah di dalam kebenaran dan kebaikan. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.